Selamat datang di Lagapedia. Klasemen terbaru Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Update hari Sabtu, tanggal 27 September tahun 2025. Di puncak klasemen, Liverpool FC tetap kukuh tanpa goyah. The Reds mencatat 5 pertandingan, 5 kemenangan sempurna, mengumpulkan 15 poin penuh. Produktivitas gol mereka sudah mencapai 11 kali menjebol gawang lawan, dan hanya kebobolan 5 gol, memberi selisih gol plus 6. Terakhir, mereka sukses melanjutkan tren sempurna, dengan kemenangan penuh gengsi dalam derby Merseyside melawan Everton. Tak bergeser di posisi kedua, Arsenal FC masih jadi pesaing terdekat. The Gunners dari 5 laga berhasil mengemas 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, sehingga mengantongi 10 poin dengan selisih gol plus 8. Lebih tinggi dari Liverpool, meski secara total poin masih tertinggal. Laga terbaru mereka berakhir dengan imbang kontra Manchester City, hasil yang membuat mereka harus puas tetap membuntuti sang pemuncak. Di urutan ketiga, Tottenham Hotspur juga mempertahankan posisinya. Spurs menorehkan catatan identik dengan Arsenal. 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Total 10 poin dengan selisih gol plus 7. Mereka gagal meraih 3 poin penuh di pekan kelima setelah ditahan imbang oleh Brighton, yang membuat mereka belum bisa menyalip rival sekotanya. Di posisi keempat, AFC Bournemouth tetap bertahan meski gagal meraih poin penuh. Dari 5 laga, mereka menorehkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, mengoleksi 10 poin dengan selisih gol tipis plus 1. Laga terakhir mereka berakhir dengan hasil seri menghadapi Newcastle United, membuat posisi keempat masih aman meski dikepung pesaing ketat di bawahnya. Naik ke posisi kelima, kejutan datang dari Crystal Palace. Dengan catatan impresif 2 kemenangan, dan 3 hasil imbang, tanpa sekalipun merasakan kekalahan, mereka kini mengantongi 9 poin, dengan selisih gol plus 4. Laga terakhir melawan West Ham United berakhir manis dengan kemenangan, dan hasil itu, langsung melambungkan Palace naik ke papan atas. Sebaliknya, Chelsea FC harus rela turun ke urutan ke-6, setelah tumbang di laga big match kontra Manchester United. Dari 5 pertandingan, The Blues mencatat 2 kemenangan, 2 seri, 1 kekalahan, total 8 poin, dengan selisih gol plus 5. Namun kekalahan terbaru itu, membuat posisi mereka tergeser oleh Crystal Palace, yang sedang on fire. Masih stabil di peringkat ke-7, Sunderland AFC menunjukkan konsistensi yang cukup meyakinkan. Mereka mengemas 2 kemenangan, 2 seri, dan 1 kekalahan, sehingga mengoleksi 8 poin dengan selisih gol plus 2. Pertandingan terakhir menghadapi Aston Villa, berakhir imbang, cukup untuk menjaga mereka tetap bersaing di papan tengah. Naik ke posisi 8 besar, Fulham FC mencuri perhatian. Dari 5 laga, mereka mencatat 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Kini mengantongi 8 poin dengan selisih gol plus 1, The Cottagers menggeser beberapa pesaing berkat kemenangan penting atas Brentford. Hasil ini bukan hanya menambah poin, tapi juga kepercayaan diri untuk terus bersaing di papan tengah. Sebaliknya, Manchester City harus rela turun ke peringkat 9. Dari 5 pertandingan, The Citizens meraih 2 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan, total 7 poin dengan selisih gol plus 4. Laga terbaru kontra Arsenal berakhir imbang, hasil yang membuat mereka gagal mempertahankan posisi lebih tinggi dan justru merosot 1 tangga. Nasib serupa dialami Everton FC, yang juga turun ke posisi 10. Dari 5 laga, mereka menorehkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan, mengumpulkan 7 poin dengan selisih gol plus 1. Namun, kekalahan di derby panas melawan Liverpool membuat mereka kehilangan momen untuk merangkak naik. Kabar baik datang dari Old Trafford.
Manchester United naik ke peringkat 11 setelah meraih kemenangan krusial atas Chelsea. Dari 5 pertandingan, mereka mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, 2 kekalahan, mengoleksi 7 poin meski masih dengan selisih gol negatif -2. Meski begitu, hasil ini menjadi dorongan besar untuk membangkitkan kembali performa mereka di liga. Naik ke posisi 12, Leeds United berhasil memanfaatkan momentum. Dari 5 laga, mereka mencatat 2 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan, total 7 poin, dengan selisih gol -3. Meski produktivitas gol masih tumpul dengan hanya 4 kali mencetak gol dan 7 kali kebobolan, kemenangan penting atas Wolves membuat Leeds merangkak naik dan kembali merasakan atmosfer papan tengah. Sebaliknya, Newcastle United harus turun ke urutan 13. Dari 5 pertandingan, mereka baru meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kekalahan, mengoleksi 6 poin dengan selisih gol netral 0. Laga terakhir mereka berakhir seri menghadapi AFC Bournemouth, hasil yang membuat The Magpies gagal mempertahankan posisi lebih tinggi. Turun pula ke posisi 14, Brighton dan Hove Albion, yang masih kesulitan menemukan konsistensi. Dari 5 laga, mereka hanya mengemas 1 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan, total 5 poin dengan selisih gol -2. Meski begitu, hasil seri melawan tim kuat Tottenham Hotspur di laga terakhir, memberi sedikit angin segar untuk The Seagulls. Tetap bertahan di peringkat 15, Nottingham Forest menambah 1 poin dari hasil seri melawan Burnley. Dari 5 laga, Forest hanya mampu mengoleksi 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan, total 5 poin dengan selisih gol -4. Produktivitas gol mereka masih rendah, hanya mencetak 5 kali, namun kebobolan sudah 9 kali. Meski posisinya aman untuk sementara, tekanan dari bawah klasemen semakin terasa. Naik 1 strip ke urutan 16, Burnley FC berhasil keluar dari zona degradasi usai mencuri hasil imbang kontra Nottingham Forest. Dari 5 pertandingan, The Clarets mencatat 1 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan, dengan raihan 4 poin dan selisih gol -3. Tambahan 1 poin ini krusial, sekaligus menggeser pesaing mereka ke bawah. Sebaliknya, Brentford FC harus rela turun ke peringkat 17 setelah menelan kekalahan dari Fulham. Dari 5 laga, The Bees membukukan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan, mengoleksi 4 poin dengan selisih gol -4. Kekalahan itu membuat Brentford kembali mendekat ke zona merah, dan posisi mereka kini sangat rapuh hanya dengan keunggulan tipis selisih gol atas juru kunci. Naik tipis ke posisi 18, Aston Villa akhirnya keluar dari dasar berkat hasil seri melawan Sunderland. Dari 5 pertandingan, Villa memang belum merasakan kemenangan dengan catatan 0 menang, 3 imbang, 2 kalah, tetapi tambahan 1 poin membuat mereka kini mengoleksi 3 poin dengan selisih gol -4. Meski masih berbahaya, setidaknya Villa bisa bernafas sedikit lega meninggalkan posisi juru kunci. Sebaliknya, West Ham United merosot ke peringkat 19 setelah tumbang melawan Crystal Palace. The Hammers baru mencatat 1 kemenangan dan 4 kekalahan tanpa hasil seri sejauh ini. Dengan total 3 poin dan selisih gol buruk -8, dari produktivitas 5 gol berbanding 13 kebobolan, posisi West Ham semakin kritis dan tekanan semakin besar di awal musim. Dan di dasar klasemen, tetap terpuruk di posisi 20, Wolverhampton Wanderers yang belum juga meraih poin. Wolves mencatat rekor suram, 5 laga, 5 kekalahan beruntun, tanpa sekalipun imbang atau menang. Dengan hanya 3 gol masuk dan sudah 12 kali kebobolan, mereka menanggung selisih gol -9. Kekalahan terbaru dari Leeds United semakin memperpanjang penderitaan Wolves yang kini menjadi satu-satunya tim tanpa poin di liga. Terima kasih telah berkunjung ke channel Lagapedia. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan share, like, dan komen.